Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Gas. Bab 2326. Kaisar Abadi sendiri adalah hakimnya. Ini benar-benar hebat. Keesokan paginya, Tang Zichen dan semua anggota tim pertempuran serigala tiba di lapangan langit dan bumi. Alun-alun langit dan bumi adalah alun-alun terbesar di alam abadi karena termasuk dalam ruang lingkup pengadilan abadi. Satu demi satu, banyak-banyak orang datang ke surga dan lapangan bumi. Terlepas dari apakah ada atau tidak ada keturunan dalam keluarga mereka yang telah memasuki tim pertempuran serigala langit, mereka semua datang untuk menonton pertandingan Dewa Pertempuran Serigala Langit di hari yang begitu megah. Beberapa orang sama sekali tidak tertarik dengan pertandingan Dewa Perang Serigala, tetapi mereka datang. Mengapa? Karena Kaisar Abadi adalah hakim di sini, siapa yang berani tidak menghormati Kaisar Abadi? Jadi, ada banyak sekali orang di surga dan lapangan bumi. Tang Zichen dan semua anggota tim pertempuran serigala lainnya berdiri dengan rapi dan seragam di tengah lapangan langit dan bumi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menilai mereka masing-masing, dan beberapa orang tua dengan bersemangat menunjuk ke keluarga mereka sendiri dan berkata, siapapun dan siapapun, dengan sangat bangga. Tang Zichen juga menyapu matanya. Tang Zichen melihat Ding Changding, Ding Lan, dan Tang Huan di sudut tertentu. Saat ini, Ding Lan dan Tang Huan sama-sama menatap Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman, seolah-olah mereka juga merasa bangga. Tang Zichen mengedipkan mata pada mereka berdua, membuat mereka berdua tersipu. Tentu saja, Tang Zichen juga melihat Ming Yue dan Ming Cheng. Ming Yue menggigit bibirnya dan menatap Tang Zichen seolah ingin melompat ke atasnya dan memakannya. Yang terpenting, Tang Zichen melihat Putri Nianzi, yang telah absen selama 200.000 tahun, di atas platform inkuisisi di surga dan bumi plaza. Tang Zichen tidak melihat Putri Nianqius selama lebih dari 200.000 tahun, dan ketika dia melihatnya sekarang, Tang Zichen juga merasa ingin menerkam dan memeluknya. Tang Zichen terus menatap Putri Nianzi, tatapannya membara. Putri Nianzi sepertinya merasakan tatapan Tang Zichen dan duduk di atasnya dengan cara yang agak tidak wajar. Faktanya, pada saat ini, Putri Nianxiao juga ingin berbicara dengan Tang Zichen di dalam. Lagi pula, mereka pernah menjadi orang yang paling intim. Di masa lalu, Putri Nianxiu selalu tidak dapat menyukai Tang Zichen, tetapi karena dia memiliki hubungan yang paling intim dengan Tang Zichen, hatinya tampaknya terbuka secara bertahap, seolah-olah dia menyukai Tang Zichen dari lubuk hatinya. Sayangnya, dia tidak bisa, jika tidak akhir dari perjalanan langit akan menjadi akhir dari Tang Zichen. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari jauh di langit, Kaisar Abadi dan Ibu Abadi telah tiba. Semua orang berlutut, dan gunung itu berteriak, He Immortal Emperor seusia dengan langit, dan He Immortal Mother seusia dengan bumi. Kaisar Abadi dan Ibu Abadi adalah surga dan bumi dari 3 alam. Kaisar Abadi jatuh di platform hakim, dan Ibu Abadi berdiri sedikit di belakang burung Phoenix. Dengan lambaian tangannya, Kaisar Abadi berkata, semua menteri menyamakan diri. Terima kasih, Kaisar Abadi. Semua orang berdiri saat itu. Kaisar Abadi melirik semua anggota tim pertempuran serigala langit di tempat kejadian, dan akhirnya menatap Tang Zichen. Nyatanya, bagi Kaisar Abadi, pertandingan hari ini sama apakah dibandingkan atau tidak karena Kaisar Abadi sudah mengetahui akhirnya. Kaisar Abadi sengaja melihat Tang Zichen, dan tidak tahu apa yang dia sajak. Namun, meskipun Kaisar Abadi tahu akhirnya, yang lain tidak tahu jadi apa yang harus dilakukan tetaplah apa yang harus dilakukan.
Nyatanya ada kalanya Kaisar Abadi merasa cukup lelah untuk hidup karena hidup kurang memiliki harapan. Kaisar Abadi memerintahkan, kalau begitu kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Langit, mari kita mulai. 3 mata, kamu akan bertanggung jawab atas adegan itu. Kaisar Abadi berkata kepada Dewa Perang bermata 3. Ya, Kaisar Abadi. Dewa Perang 3 mata terbang di atas alun-alun dan berteriak, tolong minta semua anggota serigala untuk berdiri sesuai dengan alamnya masing-masing, Prasuan Abadi Tengah dan Akhir, serta Tai Abadi, dan Emas Abadi Pratengah dan Terlambat. Setelah jadwal penuh, semua orang berdiri. Dewa Perang 3 mata berkata, tolong minta tim Prasuan Immortal untuk berdiri di tempat kalian semua, minggir dulu, kompetisi akan dimulai dengan Prasuan Immortal. Tang Zichen dan yang lainnya tetap di tempatnya, sisanya mundur. Tang Zichen melirik anggota tim Prasuan Xian, totalnya hampir 80, jumlah orang terbesar di semua tingkatan dunia. Seluruh tim pertempuran Serigala Langit, dengan jumlah gabungan sekitar 400 Dewa Prasuan berjumlah lebih dari 80. 81 dari Anda semua adalah Dewa Prasuan, tetapi hanya Anda bertiga, yang mendapatkan yang terkuat, yang memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Pertempuran Serigala Langit tahun ini. Sekarang Anda akan segera memasuki alam ilusi kompetisi. Di depan alun-alun ada benda seperti cermin setinggi 2 meter, dan benda itu adalah alam ilusi. 81 Dewa Prasuan memasuki alam ilusi. Setelah memasuki alam ilusi, Tang Zichen merasa seolah-olah dia telah datang ke dunia yang aneh lagi. Tentu saja, kerumunan yang menonton di Heaven and Earth Square memiliki gambaran besar di depan mereka yang mencakup hampir seluruh alam ilusi, dan mereka dapat dengan jelas melihat kinerja semua orang di alam ilusi. Pada saat ini, telinga Tang Zichen dan yang lainnya berdering dengan suara Dewa Perang bermata 3, mulai sekarang Anda akan bertemu dengan semua jenis binatang iblis ini, yang semuanya telah Anda buru dan bunuh. Di dunia Serigala Langit sebelumnya, masing-masing binatang iblis ini memiliki kekuatan yang sama, berapa kali lebih kuat mereka terserah Anda semua. Waktu, 1 jam, setelah 1 jam, siapapun yang telah memburu binatang iblis paling banyak adalah yang terkuat. Tentu saja, jika Anda dibunuh oleh binatang iblis di alam ilusi, itu sebenarnya bukan kematian, hanya saja Anda kehilangan hak untuk berpartisipasi. Bahkan jika Anda telah membunuh banyak binatang iblis, selama saat Anda dibunuh oleh binatang iblis itu dibersihkan. Juga, setiap kelompok binatang iblis muncul hanya selama 3 menit. Semua orang, setelah berburu dan membunuh begitu banyak binatang iblis secara teratur, terserah Anda untuk mulai hari ini. Segera setelah kata-kata Dewa Perang 3 mata selesai, Tang Zichen dan 81 orang lainnya merasa semua orang di sekitar mereka menghilang, hanya menyisakan mereka sendiri. 81 dari mereka tidak terlihat satu sama lain. Tang Zichen memusatkan perhatiannya, dan dia mendengar suara langkah kaki yang kuat datang dari depan. Bang, bang, bang. Tang Zichen merasa bahwa sekelompok binatang iblis bergegas ke arahnya. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh, saatnya menjadi kuat. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengayunkan kakinya di tempat dan bergegas menuju sekelompok binatang iblis di depannya. Tang Zichen tidak menunggu kelompok binatang iblis untuk masuk, tetapi mengambil inisiatif untuk menemui mereka. Ini karena setiap kelompok binatang iblis hanya memiliki waktu 3 menit untuk muncul. Jika Anda tidak dapat membunuh satu pun dalam 3 menit, Anda akan menyia-nyiakan grup ini dengan sia-sia. Tentu saja, itu juga diperlukan untuk bertindak sesuai dengan kemampuan seseorang. Jika kekuatan seseorang terlalu rendah, bergegas tanpa pandang bulu tanpa rencana pertempuran, maka seseorang hanya akan dibunuh oleh binatang iblis, yang bahkan lebih nol. Tang Zichen, di sisi lain, tidak perlu takut. Detik berikutnya,
Tang Zichen melihat sekelompok binatang iblis. Tubuh mereka sangat besar dan bergegas masuk. Jumlah kelompok binatang iblis ini adalah 20. Tang Zichen tiba-tiba melemparkan pedang ilahi tanpa bayangan dan hampir tidak bisa melihat bayangan. Dengan satu pedang, semua 20 binatang setan mati. Saat ini, di luar lapangan langit dan bumi. Dalam gambar besar di langit, terlihat 81 orang, masing-masing dari mereka bergegas di depan sekelompok binatang iblis yang identik. Beberapa orang, ketika mereka melihat sekelompok binatang iblis datang, segera mengelak ketakutan, sementara yang lain segera mencoba membunuh mereka, dan yang lain bergegas membunuh mereka. Namun, seperti Tang Zichen, masing-masing dari mereka mati dengan satu pedang. Wah sial! Semua orang terkejut. Pada gambar di langit, dua angka langsung muncul di samping Tang Zichen 20. Ini berarti Tang Zichen telah membunuh 20 binatang iblis. Namun, Tang Zichen, yang berada di tengah-tengahnya, tidak dapat melihat angka apapun yang dimilikinya. Tang Zichen membunuh kelompok pertama binatang iblis dengan satu pedang, dan seluruh tempat terkejut dan kagum. Segera 3 menit berlalu. Batch pertama dari 20 binatang iblis, apakah mereka terbunuh atau tidak? Semua binatang iblis tiba-tiba menghilang. Banyak orang tertekan dan berteriak, sial, tinggal 1 detik lagi untuk membunuh satu. Brengsek, 1 detik lagi dan yang kelima akan mati. Begitu seterusnya dengan keluhan. Di luar Heaven and Earth Plaza, semua orang langsung melihat angka di sekitar setiap orang. Namun, Tang Zichen bukan yang paling banyak karena ada 18 lainnya yang juga telah membunuh 20 binatang iblis dalam 3 menit. Batch pertama, Tang Zichen hanya terikat untuk 18. Tapi Tang Zichen adalah yang tercepat untuk membunuh 20 binatang iblis. Tang Zichen dan yang lainnya menunggu kurang dari 30 detik sebelum raungan kelompok kedua binatang iblis datang sekali lagi dari depan. Tang Zichen masih bergegas membunuh. Kumpulan binatang iblis ini sedikit lebih kuat dari kumpulan sebelumnya. Oleh karena itu, banyak anggota tim pertempuran serigala mati di kaki binatang iblis secara tiba-tiba. Awalnya ada 81 anggota tim, tapi saat ini, masih tersisa lebih dari 60. Yang sudah mati sudah dieliminasi. Dari mereka yang meninggal, 5 diantaranya adalah anggota tim ke-9. Bas! Tang Zichen melakukan serangan pedang lagi, dan yang ini menyebabkan seluruh udara runtuh. Hanya dalam satu gerakan, kelompok kedua dari 20 binatang iblis mati di mana-mana. Wow, mati lagi. Siapa lelaki ini? Dia bahkan tidak mengenalmu, namanya Tang Zichen. Tang Zichen. Alam abadi sepertinya tidak memiliki keluarga besar bermarga Tang. Tang Zichen ini tidak dilahirkan dan dibesarkan di alam abadi. Dia berasal dari alam abadi bumi, dia bangkit di Akademi Abadi dan direkrut sebagai menantu oleh Ding Changding, yang menikahi putrinya yang punya anak dengan bermain-main dengan seseorang, ke Tang Zichen. Oh, Tang Zichen ini, pria yang cukup jenius, mengapa dia menikahi bunga yang patah? Demi surga, bagaimana lagi dia mendapat tempat di alam abadi jika dia adalah dewa bumi? Juga, semua orang berbicara saat mereka menonton. Sebelumnya, Tang Zichen mencuci tangannya dari Dinglan, tetapi sepertinya tidak berguna, pengaruhnya terlalu kecil. Jadi, itu terus membunuh dan membunuh. Segera kelompok ke-17 dari binatang iblis berakhir. Sudah ada kurang dari 10 menit tersisa pada akhirnya. Setelah keluar dari binatang iblis gelombang ke-17, hanya ada 15 orang yang masih hidup di tempat kejadian. 81 dewa perasuan pada awalnya sekarang semuanya mati, hanya menyisakan 15 yang terakhir. Dan mereka yang mati, tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang telah mereka bunuh di depan mereka, mereka semua membersihkan nol.
Tampaknya tetap hidup adalah hal yang paling penting, bahkan jika Anda membunuh lebih sedikit. Jumlah di sekitar Tang Zichen telah terkumpul menjadi 340. Jelas Tang Zichen adalah yang paling banyak jumlahnya. Peringkat satu kedua, jumlahnya hanya 220. Peringkat ketiga satu, jumlahnya 214. Pemeringkatan berikutnya, lompatan angkanya tidak sebesar peringkat pertama dan kedua. Tang Zichen telah membunuh 340 binatang iblis, yang berarti bahwa di masing-masing dari 17 kumpulan binatang iblis sebelumnya, Tang Zichen telah membunuh mereka semua. Semua orang berhenti bicara, gelombang ke-18 binatang iblis akan segera keluar. Kali ini apakah Tang Zichen masih bisa membunuh mereka semua sekaligus? Kurasa tidak. 17 gelombang pertama binatang iblis Tang Zichen membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Saya mendengar bahwa 3 angkatan terakhir, 18, 19, dan 20 akan menjadi 3 angkatan terkuat, terutama pi ke-20, binatang iblis itu sangat kuat. Kita lihat saja. Tang Zichen menatap ke depan. Tang Zichen tidak bertemu mereka lagi karena Tang Zichen cukup percaya diri untuk membunuh mereka semua sebelum 3 menit berakhir. Sekelompok binatang iblis dengan kecepatan yang tak tertandingi dan tubuh kecil seperti tikus bergegas masuk. Hampir dalam sekejap mata, binatang iblis seperti tikus ini sudah terlihat. Tiba-tiba, 15 orang yang masih hidup di alam ilusi menjadi 5 orang yang tewas. Dan Tang Zichen, dengan dengusan di sudut mulutnya, tidak peduli seberapa cepat kelompok binatang iblis ini, mereka tidak secepat pedang Tang Zichen. Swoosh! Pedang Tang Zichen membuat beberapa ayunan di tempat dan pada detik berikutnya, 20 mayat binatang iblis seperti tikus di udara jatuh ke tanah. Di luar lapangan langit dan bumi ada lagi yang mendidih. Wow, Tang Zichen telah membunuh mereka semua dengan gerakan lain, dan lihat yang lain, mereka semua berjuang untuk menghadapinya. Di panggung penjurian, ibu peri itu berkata, Kaisar Abadi, apa sebenarnya asal-usul orang ini? Pedang yang dia gunakan. Itu pedang ilahi tanpa bayangan. Kaisar Abadi. Pedang ilahi tanpa bayangan. Ya, pedang ilahi tanpa bayangan diciptakan oleh kera raksasa dengan lubang surgawi di awal dunia. Kupikir itu sudah hilang, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihatnya membuatnya hari ini. Kaisar Abadi, apakah kamu tidak mengetahuinya sebelumnya? Ketidaksenangan samar muncul di wajah Kaisar Abadi saat dia mengangguk. Aku tidak tahu, alasan mengapa aku akan menjadi hakim sendiri adalah karena aku tahu akhirnya, tapi aku tidak tahu, bagaimana tepatnya orang ini menjadi tempat pertama. Karena, saya tidak bisa merasakan keberadaan pedang ilahi tanpa bayangan, saya tidak tahu bahwa dia berlatih pedang ilahi tanpa bayangan. Mengerti, kalau begitu orang ini. Tidak masalah, dia hanya berlatih pedang ilahi tanpa bayangan, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas masa depannya. Ibu peri bertanya, bagaimana masa depan Tang Zichen ini? Kaisar Abadi berkata, dia memang akan menjadi kuat di masa depan, tapi sayang sekali dia mati sebagai Gripon. Ibu Abadi menganggukkan kepalanya. Niansi, yang tidak jauh dari sana, mendengar kata-kata Kaisar Abadi dan tiba-tiba merasakan sakit di dalam, dan untuk sesaat, mata putri Niansi dipenuhi kabut, hatinya tercabik-cabik oleh rasa sakit, dia akan mati, bagaimana dia bisa mati? Batch ke-19 dari binatang setan keluar. Tang Zichen masih utuh. Di tempat kejadian, hanya 6 orang yang masih hidup. Keenam orang ini telah membunuh lebih dari 220 binatang iblis, jadi jelas bahwa mereka semua sangat kuat. Hanya kumpulan terakhir dari binatang iblis yang tersisa. Ketika batch terakhir keluar, kompetisi perasuan immortal akan berakhir. Tang Zichen menatap ke depan. Bang, bang, bang. Langkah kaki tumpul datang dari depan, bukan langkah kaki yang sangat cepat dari sebelumnya.
Tampaknya kumpulan monster iblis terakhir ini akan sangat kuat. Keenam orang yang masih hidup tampaknya memahami di dalam hati mereka bahwa kelompok terakhir dari binatang iblis bukanlah berapa banyak yang dapat mereka bunuh, tetapi apakah mereka dapat tetap hidup atau tidak. Namun, hanya Tang Zichen yang mengambil inisiatif untuk bergegas menuju gelombang terakhir. Menyerbu ke depan beberapa lusin meter, Tang Zichen melihat sekilas 20 binatang iblis seperti baja raksasa, berotot hingga ekstrim. Mengaum. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menerkam Tang Zichen. Tang Zichen, bagaimanapun, melambaikan pedangnya di tangannya, sama sekali tidak dapat melihat bagaimana pedang itu ditembakkan, dan dalam sekejap mata, kepala binatang iblis itu terbang ke bawah. Meskipun Tang Zichen tidak mati sepenuhnya dengan satu pedang, itu masih merupakan pembunuhan yang mudah untuk binatang iblis yang begitu kuat. Selama beberapa menit berikutnya, sebuah kepala besar berguling ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Tang Zichen telah membunuh binatang iblis terakhir. Sisanya, yang sekarang berjuang untuk menghadapi serangan dari 20 binatang iblis, tidak bisa lagi berpikir untuk membunuh mereka, dan hanya berharap bahwa mereka akan dapat bertahan hidup selama 3 menit. Namun, di antara 6 orang yang tersisa, sebenarnya ada 2 dari mereka yang juga telah membunuh beberapa monster iblis terakhir. Dapat dilihat bahwa kedua orang ini juga sangat kuat. Pada akhir 3 menit, mereka berenam masih hidup, tetapi hanya satu dari mereka, Tang Zichen, yang telah membunuh 20 kelompok terakhir, dan sisanya, satu telah membunuh 5, satu telah membunuh 4, dan sisanya tidak ada, satu telah membunuh lagi. Selamat kalian berenam, kalian menjadi satu-satunya 6 orang yang hidup setelah 1 jam, sekarang, keluarlah melalui gerbang ilusi. Suara Dewa Perang bermata 3 terdengar. Tang Zichen adalah orang pertama yang berjalan keluar melalui pintu alam ilusi. Begitu dia berjalan keluar, sorakan datang dari luar. Setelah Tang Zichen, 5 orang lagi keluar secara terpisah. Tang Zichen memandangi 5 orang yang muncul di belakangnya, dan salah satunya adalah Raja Iblis 9 Daois. Kakak Raja Iblis. Hehe Tang Zichen, bagaimana kabarmu? Raja Iblis 9 Taois tersenyum, dan sepertinya Raja Iblis 9 Taois puas dengan penampilannya. Tang Zichen tidak berpikir bahwa Raja Iblis 9 Dao begitu kuat. Saat ini di tengah keramaian, seorang wanita sedang menatap Raja Iblis 9 Dao dengan mata penuh cinta, yaitu, Raja Iblis 9 Dao baru saja menikahi putri Leng Tianling, Leng Cui. Sebelumnya, Leng Cui tidak menyukai Li Jiu Dao, dan tidak mau menikah dengan Li Jiu Dao, kecuali Li Jiu Dao bisa masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Tapi sekarang, Li Jiu Dao tidak hanya masuk ke tim pertempuran Serigala Langit, tapi juga menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Dari kompetisi Skywolf Battle God tadi, kinerja Li Jiu Dao di Illusory Realm, Leng Cui dan ayahnya Leng Tianling sama-sama melihat mereka sangat puas. Terutama Leng Tianling diam-diam bahagia di dalam, tidak berharap untuk mengambil keuntungan besar dan secara tidak sengaja merekrut menantu yang luar biasa ke pintu. Tang Zichen berkata, saya baik-baik saja, binatang iblis yang telah saya bunuh harus menjadi nomor 1. Wow, sangat percaya diri. Raja Iblis 9 Dao tersenyum dan berkata, faktanya, saya juga merasa, di dalam percaya diri menjadi nomor 1. Kamu juga sangat percaya diri. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar. Hahaha. Sejujurnya, berapa banyak binatang iblis yang telah kamu bunuh? Li Jiu Dao bertanya. Saat itu, Dewa Perang 3 Mata berteriak, untuk apa kalian berenam masih berdiri, jangan muncul dulu. Kalian berenam naik dan berbaris. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh, kecuali Tang Zichen, mereka semua gugup.
Dewa perang bermata tiga berteriak di bawah, saya akan mengumumkan hasil dari kalian berenam orang yang membunuh binatang iblis paling banyak adalah Tang Zichen, yang membunuh total 400 binatang iblis. Apa 400? Kalian berlima termasuk Raja Iblis terkejut. Bukankah itu pembunuhan total? Benar Tang Zichen, 20 kumpulan binatang iblis, 20 di setiap kumpulan, bunuh mereka semua. Yang kedua dalam jumlah binatang iblis yang terbunuh adalah Li Jiudao, total membunuh 270. Sisanya sedikit gugup dan kecewa, tetapi tidak terlalu terkejut, karena jumlah mereka juga tidak jauh berbeda dari 270. Yang ketiga dari jumlah binatang iblis yang terbunuh adalah Zhu Yufang, 268. 3 orang di atas diundang untuk keluar, kalian semua mundur. 3 lainnya sangat tersesat. Tang Zichen, Li Jiudao, dan Zhu Yufang, ketiganya berdiri di sana. Dewa Perang Tiga Mata bertanya, menurut alasan kalian bertiga, masing-masing adalah 3 teratas, tetapi untuk meyakinkan semua orang, jadi, saya akan memberi Anda kesempatan, kalian bertiga, saling menantang. Jika Anda bisa menang atas yang lain, maka Anda dapat mengganti nomor satu sama lain. Misalnya, jika Zhu Yufang mengalahkan Tang Zichen, maka 400 yang dibunuh Tang Zichen akan dihitung di kepala Zhu Yufang. Mengerti? Raja Iblis 9 Dao tertawa terbahak-bahak, aku tidak harus bersaing dengan Tang Zichen. Mengapa? Semua orang setuju bahwa Raja Iblis 9 Dao terlalu ambisius. Namun, Raja Iblis 9 Dao berkata, karena aku bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan dari Tang Zichen, apakah aku masih perlu bersaing dengannya? Zhu Yufang itu mendengus, kalah sebelum pertempuran, tidak bagus, aku tidak percaya bahwa setiap orang adalah perasuan Xian, seberapa kuat dia. Zhu Yufang itu harus dibandingkan dengan Tang Zichen. Zhu Yufang adalah seorang wanita, berpenampilan jelek dan bertubuh buruk. Tang Zichen berkata, ayo, jika kamu mengalahkanku, kamulah yang membunuh 400 Zhang Demon Beast. Li Jiudao di sisi lain berkata dalam hatinya sungguh mencari pelecehan. Minum. Tiba-tiba, Zhu Yufang bergerak, dia menggunakan mantra. Zhu Yufang juga jeniusnya, mantranya yang mendalam lebih dari 5, dan masing-masing dipraktikkan hingga jenis yang paling mendalam. Zhu Yufang tiba-tiba menghilang di depan Tang Zichen. Pada saat ini, Zhu Yufang sedang merapal mantra tembus pandang. Setelah tidak terlihat, Zhu Yufang menyerang Tang Zichen dari samping. Tang Zichen tidak bergerak, meskipun Tang Zichen tidak tahu di mana Zhu Yufang tidak terlihat, tidak peduli seberapa tidak terlihatnya dia pasti akan ditemukan oleh Tang Zichen jika dia menyerang Tang Zichen. Pedang tanpa bayangan Tang Zichen sangat cepat sehingga meskipun serangan Zhu Yufang sudah berada di bawah hidung Tang Zichen masih mampu menyerang untuk menahannya. Benar saja, di detik berikutnya, Tang Zichen merasakan aura tajam datang dari samping. Tang Zichen langsung mengangkat pedangnya. Swoosh! Dengan satu tebasan, Zhu Yufang yang tak terlihat, yang dadanya dibelah oleh Tang Zichen, sepertinya akan jatuh. Zhu Yufang berteriak panik dan menutup tangannya, buru-buru menutupi pakaiannya agar tidak jatuh atau dia akan terlihat telanjang di hadapan publik. Dan Tang Zichen bahkan tidak melihatnya, pedangnya sudah diarahkan ke leher Zhu Yufang. Tang Zichen tidak bermaksud untuk memotong pakaiannya, yang membuatnya tidak terlihat. Bagaimana Tang Zichen tahu bahwa itu sangat kebetulan untuk memotong pakaiannya? Kamu kalah, Zhu Yufang, sepertinya kamu tidak bisa mengambil 400 angkaku. Wajah Zhu Yufang buruk. Raja Iblis 9 Dao tertawa, sudah kubilang, bahkan aku tidak bisa menghentikannya dari satu gerakan, apalagi kamu. Zhu Yufang menatap Raja Iblis 9 Daois dengan marah dan berkata, apa maksudmu? Aku tidak sebaik dirimu. Baik, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu.
Raja Iblis 9 Dao melambaikan tangannya dan berkata, aku akan menemanimu. Setelah Zhu Yufang merapikan pakaiannya, dia bertengkar lagi dengan Li Jiu Dao. Namun, mereka berdua sangat dekat. Kesadaran abadi Raja Iblis 9 Dao sangat kuat, dan serangan kesadarannya menghancurkan Zhu Yufang. Tapi tentu saja, mantra Zhu Yufang sangat kuat, dan Raja Iblis 9 Dao berteriak. Pada akhirnya, keduanya bertarung lama tanpa pemenang. Dewa Perang Tiga Mata berteriak, baiklah, berhenti berkelahi, kekuatanmu sangat dekat dan tidak ada waktu bagimu untuk dipisahkan sekarang. Namun, secara keseluruhan, jika kita melanjutkan, Li Jiu Dao memiliki peluang lebih besar untuk menang, dan Li Jiu Dao memiliki lebih banyak plastisitas di masa depan, jadi Li Jiu Dao di urutan kedua, dan Zhu Yufang di urutan ketiga. Zhu Yufang mendengus tapi tidak membantah, mungkin dia sudah yakin. Selanjutnya, kompetisi akan diadakan untuk mengundang semua Mitsuan Xiantian Skywolves untuk mengikuti kompetisi Battle God. Lusinan serigala surgawi abadi Xuan memasuki tengah alun-alun. Tang Zichen belum pergi jauh dan bertanya, Kapten, bisakah saya berpartisipasi dalam kompetisi Mitsuan Immortal? Dewa Perang Tiga Mata memandang Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, hampir selesai, biarkan kamu sendiri menyelesaikan pusat perhatian apa yang orang lain lakukan, semakin banyak pusat perhatian yang kamu dapatkan, semakin banyak musuh yang kamu buat, itu tidak baik untukmu. Baiklah, lupakan aku mengatakannya. Tang Zichen tidak punya pilihan selain keluar dari tengah alun-alun. Tampaknya tidak mungkin baginya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi Xuan Xian pertengahan dan akhir. Tetapi juga, jika dia memenangkan tempat pertama di tahap pertengahan dan akhir Xuan Immortal, dia pasti akan menarik kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya. Sehari berlalu, dan kompetisi Dewa Perang Serigala telah berakhir. Di malam hari, di bawah tolong minta ketiga anggota tim teratas untuk datang satu persatu untuk menerima penghargaan mereka. Tang Zichen berhasil mendapatkan 2 pil janin kelas 2. Hati Tang Zichen sangat terkejut, 2 butir level 2A. Jika semuanya bisa bekerja, maka itu berarti Tang Zichen dapat meningkatkan wilayahnya setidaknya 4. Saya umumkan bahwa kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Langit edisi ini, secara resmi telah berakhir. Setelah Dewa Perang Tiga Mata mengumumkan, Kaisar Abadi juga menghilang. Semua orang bubar. 2 pil janin kelas 2, Tang Zichen tidak tahu apakah akan mengambil satu untuk dirinya sendiri atau memberikannya kepada orang lain. Jika satu diberikan kepada seseorang, kepada siapa itu akan diberikan? Sungguh kesepakatan yang buruk. Hanya saja, ambil sendiri. Pada saat ini, Tang Zichen melihat Putri Nianzi hendak keluar dari sudut matanya. Tang Zichen ingin mengejarnya, tetapi takut di depan umum. Tang Zichen segera mengirim pesan kepada Putri Niantides, berkata, aku pasti akan datang mencarimu malam ini. Jangan. Putri Niantides segera menjawab Tang Zichen. Tentu saja, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Putri Nianzi ingin menolak lagi, tetapi ketika dia memikirkan ayahnya mengatakan bahwa sangat disayangkan Tang Zichen meninggal di masa depan, dia tidak tahan untuk menolak di dalam. Beberapa detik kemudian, Putri Nianzi mengirim pesan, baiklah, malam ini kamu pergi ke Villa Hulan dan tunggu aku. Bagus. Tang Zichen sangat senang di dalam terakhir kali Putri Nianzi telah memberi Tang Zichen pil janin kelas 2, jadi sekarang Tang Zichen telah mendapatkan 2, dia seharusnya mengembalikan 1 pil padanya. Pada saat ini, Dinglan menerkamnya. Suamiku, teriak Dinglan dengan penuh semangat. Tang Zichen untuk sementara kembali ke keluarga Ding bersama Dinglan, Tang Huan, Ding Changdong dan yang lainnya. Hanya saja Tang Zichen punya janji lain dengan Putri Nianzi malam ini, yang membuat Tang Zichen agak sulit untuk keluar dari situ, jadi dia harus membicarakannya malam ini.
Setelah kembali ke keluarga Ding Chang Fao tersenyum dan berkata, Zichen, kamu mendapatkan 2 pil janin, bagaimana kamu akan menggunakannya? Ding Changdong sepertinya punya tujuan tertentu. Tang Zichen berkata, apakah ayah mertuaku punya saran bagus? Hahaha, ini pialamu, dan tidak ada yang berhak menyarankannya padamu. Namun, 2 pil janin, jika kamu meminumnya dalam waktu singkat, salah satunya pasti akan sia-sia, kecuali jika kamu tidak melakukannya. Aku tidak berniat untuk mengambil 2 pada waktu yang sama. Tang Zichen berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak berencana untuk mengambil 2 sekaligus. Ding Changdao berkata, kalau begitu, mengapa tidak mengeluarkan kapsul yang lain dan memberikannya? Memang aku punya rencana untuk mengeluarkannya dan memberikannya. Menantu yang baik, tentunya kamu telah memberikan 1 kapsul kepada Ding Lan kan? Tanya Ding Changdao. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Kamu ingin memberikannya kepada Tang Huan? Ding Changdong agak enggan. Tang Huan dan Ding Lan, yang satu adalah putri kandung dan yang lainnya adalah cucu perempuan yang diakui pasti menyukai putrinya. Tang Huan, yang tidak jauh, mendengarkan, sibuk berkata, tidak perlu memberikannya padaku, sungguh aku tidak membutuhkannya. Ding Lan juga sibuk berkata, aku juga tidak menginginkannya, berikan pada Tang Huan, dia lebih membutuhkannya daripada aku. Ding Changding tersenyum, karena mereka berdua tidak menginginkannya, lalu mengapa kamu tidak memberikannya kepada anakku Ding Kep? Tang Zichen terkejut, kakak Ding Kep. Ya, Ding Kep benar-benar membutuhkan pil janin saat ini. Jika kamu bersedia memberikannya, Ding Kep pasti akan berterima kasih. Ding Changdong berkata dengan penuh harap, mungkin tujuannya pada awalnya adalah untuk melihat apakah dia bisa minta 1 untuk Ding Kep. Tang Zichen tertawa, bagaimana dia bisa memberikan Ding Kep? Ding Kep itu adalah kakak laki-laki Ding Lan, dan dia sekarang adalah pertengahan Golden Immortal. Ding Changdong berkata, menantu yang baik, Anda tidak tahu, Ding Kep sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan abadi untuk menjadi Dewa Emas Luo Agung, tetapi persetujuan diberikan, tetapi kerajaan adalah terjebak, dia sekarang berada di tahap tengah Golden Immortal, jika dia bisa meminum pil janin kelas 2, dia pasti bisa menjadi Luo Golden Immortal Agung. Saat ini, baik Ding Lan maupun Tang Huan bukanlah orang yang membutuhkan janin pil paling banyak. Baik Ding Lan dan Tang Huan diam, keputusan ada di tangan Tang Zichen. Hati Tang Zichen hanya terasa sedikit konyol, mengapa dia ingin memenuhi Ding Kep? Apa gunanya menjadikan Ding Kep sebagai Dewa Luo Agung? Akan lebih baik bagi Tang Zichen untuk memberikannya daripada Tang Zichen sendiri yang bangkit 1 ranah lagi. Namun ayah mertua tidak mudah tersinggung. Tang Zichen menghela nafas, ayah mertuaku, sejujurnya aku baru saja mengatakan bahwa yang lain akan diberikan, dan itu karena aku sudah memikirkan untuk diberikan kepada siapa. Siapa? Putri Nianzi, Anda harus ingat bahwa dulu Putri Nianzi memberi saya pil janin tingkat 2, sekarang saya punya 2, masuk akal jika saya harus mengembalikan 1 kepadanya. Tang Zichen, kamu gila, Putri Nianzi masih perlu diberi hadiah olehmu. Seingatku, bahkan Putri Nianzi tidak memilikinya hanya karena dia menginginkannya, jadi apa salahnya jika aku menghadiahkannya? Nianzi adalah seorang putri, peluangnya untuk mendapatkan pil janin jauh lebih besar daripada milikmu, kamu benar-benar menyia-nyiakannya. Ini bantuan, bahkan jika itu sia-sia, aku harus membalas budi ini padanya. Baiklah, agar tidak bermimpi panjang di malam hari dan tidak membiarkan siapapun berfantasi, aku memutuskan untuk pergi mencari Putri Nianzi sekarang, aku pergi dulu. Tang Zichen berbalik dan keluar, tepat pada waktunya untuk menemukan kesempatan untuk pergi dan pergi ke Hulan Mountain Villa untuk bertemu Putri Niantides. Suamiku, apakah ini sangat mendesak? Ting Lan bertanya. Berikan kepada sang putri lebih cepat daripada nanti.
Aku mungkin tidak melihat sang putri hari ini, tapi aku akan menunggu sampai aku melihatnya, jadi kamu tidak perlu menungguku karena aku mungkin tidak akan kembali hari ini. Tang Zichen sudah jauh. Ding Jiang Dong menyaksikan dengan depresi saat Tang Zichen terbang menjauh. Ding Lan dan Tang Huan juga tidak curiga. Itu juga sudah sore hari. Tang Zichen datang ke Hulan Villa. Hulan Villa adalah kediaman pribadi, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Ketika Tang Zichen tiba di luar Hulan Villa, dia dihadang oleh perisai pelindung. Tang Zichen mencoba masuk dan secara mengejutkan menemukan bahwa dia langsung masuk. Begitu dia memasuki Hulan Villa, dia mendengar suara, "Kamu di sini." Ketika Tang Zichen melihat itu adalah Putri Nianxi, dan sepertinya Nianxi sudah lama menunggu. "Putri." Tang Zichen menerkamnya dengan penuh semangat. Putri Nianxi mundur beberapa langkah. Tang Zichen tersenyum, "Bukankah di sini juga aman?" Putri Nianxi sedikit tersipu dan berkata, "Ini resor pegunungan pribadiku dan dengan perisai pribadiku, ayahku tidak dapat merasakan tempat ini. Maka itu aman." Tang Zichen menggosok tangannya dengan senyum panas. Nianxi sedikit takut ketika dia melihat senyum tidak ramah Tang Zichen di dalam, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tampaknya memiliki sedikit antisipasi. Tang Zichen bertanya, "Ngomong-ngomong, takdirmu lebih tinggi dari 3 alam. Kaisar Abadi tidak dapat merasakanmu, jadi bisakah aku, Kaisar Abadi, merasakan bahwa aku bersamamu saat ini?" Tang Zichen waspada dari pertanyaan, semua hal dianggap lebih baik untuk berhati-hati. Putri Nianxi berkata, "Tentu saja kamu bisa merasakannya, di dalam 3 alam aku satu-satunya yang takdirnya lebih tinggi dari 3 alam. Namun, kamu tidak perlu khawatir, selama kamu tinggal bersamaku, takdirku akan bisa menyembunyikan aromamu, dan ayahku tidak akan bisa merasakanmu. Tentunya jika kamu meninggalkanku, seperti jika kamu pulang, ayahku akan langsung bisa merasakanmu, tapi apa kamu telah dilakukan dengan saya, ayah saya tidak tahu." Dipahami. Alasan ayahku tidak ingin aku mencari jodoh adalah karena siapapun yang tinggal bersamaku tidak dapat merasakan apa yang dia lakukan selama mereka tinggal bersamaku. Tang Zichen melangkah dan memeluk sang putri, dan tubuh Putri Nianxi bergetar, sedikit tidak wajar, dan mencoba mundur, tetapi Tang Zichen tidak membiarkannya pergi. "Jangan lakukan itu. Putri Nianti Des. Aku tidak setuju dengan ini, kamu sudah menjadi orangku. Anda." Tang Zichen tidak bisa menahan dorongan untuk mencium Putri Nianxi sekaligus. Tidak perlu menguraikan apa yang terjadi setelah itu. Hingga beberapa bisikan kemudian, Tang Zichen dan Putri Nianxi terbaring lelah di tanah terengah-engah. Pikiran Putri Nianxi masih mengulang semua yang baru saja terjadi, dan itu agak sulit dipercaya. Tang Zichen mengeluarkan pelet janin dan berkata, "Nianxi, aku memberikan ini padamu. Kamu baru saja mendapatkannya hari ini dan kamu memberikannya padaku. Benar. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Kamu harus tahu betapa berharganya dia. Seberharga pil janin, kamu tidak seberharga dirimu." Omong kosong. Putri Nianxi tersipu, tetapi di dalam dia cukup bahagia. "Ambillah, dan kamu pernah memberiku pil janin tingkat 2 juga." Tang Zichen, "Terima kasih telah memiliki ini, saya menerima kebaikan Anda, saya tidak membutuhkan pelet janin sekarang, dan seperti yang Anda tahu, saya adalah Putri Kaisar Abadi, saya membutuhkan pelet janin lebih mudah daripada Anda melakukan. Tetapi, jangan tapi, dan aku akan memberimu pil lain. Pil ini disebut Tian Nian San. Jika kamu meminum pil janin dan kemudian meminum Tian Nian San, maka 100% dapat menembus. Tidak masalah jika Anda minum 2 pil berturut-turut." Mengatakan itu, Putri Nianxiao memberi Tang Zichen pil Tian Nian San. Tang Zichen sangat malu, tetapi sebaliknya, dia menerima pil lain dari seseorang.
Ambillah, kamu harus cepat kembali sekarang. Meskipun Kaisar Abadi tidak tahu aku di sini, tapi sulit untuk menghindari hal yang tidak terduga. Cepat pergi dari pintu belakang. Tang Zichen dengan enggan berkata, lalu kapan aku bisa bertemu denganmu selanjutnya? Aku tidak tahu. Putri Nancy berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu saat aku merindukanmu nanti, aku akan datang padamu. Jangan ambil nyawamu sendiri. Baiklah, aku pergi dulu. Tang Zichen buru-buru pergi. Tang Zichen kembali ke keluarga Ding. Ding Lan dan Tang Huan sama-sama menunggu Tang Zichen. Tang Zichen tidak pergi ke tempat siapapun, Tang Zichen hanya menutup pintu. Tang Zichen meminum 2 pil janin secara berurutan dan kemudian meminum pil nostalgia surgawi. Sama seperti itu, 10 hari kemudian, ranah Tang Zichen tumbuh dari tahap awal Xuanxian ke tahap tengah Taixian. Yai, Tang Zichen sangat bersemangat sehingga dia berlari melewati 4 alam sekaligus. Di atas Taixian ada Dewa Abadi Emas, lalu Dewa Emas Luo Agung, dan kemudian tingkat Dewa Abadi. Tang Zichen merasa seperti sedang berdiri begitu tinggi tanpa menyadarinya. Ada perasaan berada di ketinggian. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang rahasia. Bagaimana? Tang Huan dan Ding Lan kebetulan berada di luar. Tang Zichen tersenyum, aku sudah berada di tahap tengah Taixian. Wow, hehe. Ding Lan bertanya-tanya, tapi bagaimana Anda bisa naik 4 tingkat berturut-turut? Setelah saya bertemu Putri Nianzi, dia tidak meminum pil janin saya, tetapi malah memberi saya pil nostalgia surgawi. Pil nostalgia surgawi itu pil terbaik untuk membantu pil janin. Jika Anda memiliki pil nostalgia surgawi untuk membantu tingkat keberhasilannya 100%. Ya, jadi, aku naik 4 level berturut-turut. Zichen, selamat. Terima kasih, sayang sekali aku tidak memberimu 1 pil pun. Tidak ada yang memalukan, selain itu, bahkan jika saya memberikannya kepada saya yakin ayah saya akan memintanya dari saya dan memberikannya kepada kakak laki-laki saya. Ding Lan Dao. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Ding Lan berkata, sekarang setelah kamu keluar dari perbatasan, pergilah ke tempat ayahku, dia akan membiarkanmu pergi ke sana setelah kamu keluar dari perbatasan. Dipahami. Ding Lan menginstruksikan, bicaralah baik-baik dengan ayahku Jangan khawatir. Tang Zichen tiba di tempat tinggal Ding Chang Dao. Pada saat ini, di ruang kerja Ding Changdong, seorang pemuda memohon, ayah, pergilah memohon kepada ipar laki-laki untuk membiarkan saya mengambil yang dia ambil sendiri terlebih dahulu. Ding Changgong menghela nafas, bagaimana mungkin, pelet janin itu, dia mendapatkannya dengan kerja kerasnya sendiri salah satunya diberikan kepada Putri Nianzi, bagaimana dia rela memberimu yang dia ambil sendiri? Ayah, mohon, Tang Zichen sangat jenius, dia pasti masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil janin di masa depan, dan jika aku tidak mendapatkan pil janin dan naik ke Dewa Emas Luo Agung, maka perintah persetujuan Kaisar Abadi akan kedaluarsa setelah kedaluarsa, bahkan jika aku mendapatkan pil janin, aku tidak akan bisa naik ke Dewa Agung Luo Emas Abadi Aduh, siapa yang membiarkanmu sendiri? Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menerobos. Ayah, jika aku mampu menerobos sendiri, aku akan menjadi seorang jenius. Benar, Tang Zichen sangat jenius. Di masa depan bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pil janin, dia masih bisa naik ke atas sendiri. Tolong bantu saya untuk memohon padanya agar saya memilikinya. Saya sangat membutuhkan pil janin ini. Tapi dia sudah di pengasingan dia pasti mengambilnya. Ayah, bagaimana jika dia belum mencernanya? Selama masih ada di perut sebelum dicerna tidak apa-apa untuk dimuntahkan. Tepat pada saat itu, suara Tang Zichen terdengar di luar pintu, maaf, tapi saya sudah mengambilnya, dan itu benar-benar terserap. Bersambung.